Boleh sekali lagi tepuk tangan teman-teman, semangatnya jangan pernah kendor. Karena di siang hari ini sudah hadir juga tamu kehormatan kami, Bapak Rifki Rahman Yusuf. Selamat siang Bapak. Siang, boleh say hi untuk teman-teman Bapak, semoga menginspirasi next jadi salah satu penerusnya Pak Rifki. Mau nggak teman-teman? Mau ya, beliau ini merupakan VP Stakeholder Relation and Management PT Pertamina Persero yang nanti juga akan sharing di sesi ketiga ini. Selain itu ada Bapak Bramantio Adiatma dan juga Bapak Richie Wirjan. Langsung saja tanpa berlama-lama akan dipandu oleh moderator kita yang luar biasa, masih bersama Kakak Caca Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya masih semangat ya? Keren banget. Udah pada lesehan semuanya. Betul. Karena di sesi ini kita akan lebih light. Kita akan lebih santai. Kita akan langsung bertanya kepada narasumber-narasumber nanti. Pertama mendengarkan terlebih dahulu ya. Bagaimana sukses story mereka hingga kemudian mencapai posisi saat ini. Karena memang tema kita adalah From Nothing to Extraordinary. Sebelumnya saya mau cerita dulu. Saya sudah 15 tahun di TV One. Memang menghadapi generasi muda saat ini memang lumayan unik. Ceritanya saya sebagai koordinator presenter, tiba-tiba seorang junior presenter yang baru di lapangan 1 tahun bertemu dengan saya. Langsung bertanya, Kak, kenapa aku belum naik siaran? Bagaimana prospek aku di TV One? Bagaimana prospek aku untuk bersiaran di TV One? Saya terkaget-kaget, berani juga ya para Gen Z ini. Ternyata it's a good point bahwa anak-anak muda saat ini adalah mereka yang sudah memprospek masa depannya dia jauh ke depan mulai dari sekarang. 1 tahun aku mau jadi apa? 2 tahun, 3 tahun, hingga 5 tahun. Untuk itulah tema hari ini, From Nothing to Extraordinary, sangat penting. Kalau tadi sebelumnya kita akan lihat bagaimana sih ketahanan energi dari sudut pandang atau positioning dari PHE itu sendiri. Bahkan juga dari sisi rekrutmen, bagaimana spesifikasi apa yang dibutuhkan jika ingin berkiprah di sektor migas atau juga energi. Masih kurang Pertamina Persero, Pertamina Hulu Energi akan memberikan full paket kalian semua sampai dengan sore hari ini. Hari ini di sesi yang ketiga kita akan out of the box. Siapa-siapa saja orang-orang hebat yang sudah malang melintang keluar dari zona nyamannya, aktif dalam bidang startup dan pastinya difasilitasi juga oleh Pertamina khususnya Pertamina Hulu Energi. Karena ada programnya nanti. Dan langsung saja saya akan panggilkan narasumber kita. Yang pertama Kak Richie Wirjan yang merupakan co-founder dan CEO Foundry.id. Tepuk tangan yang meriah. Baik, Kak Richie Wirjan sebelumnya menjabat sebagai Executive VP of Maven Asia Capital. 10 menit, waktu yang singkat, dengarkan baik-baik. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Thank you Caca. Oke, selamat siang semuanya. Lemes nih, yang udah makan? Yang jomblo? Ini matchmaking kan, tempat ketemu ya kan? Benar gak? Coba yang jomblo angkat tangan. Tapi gak ada yang berani ya. Anyway, selamat siang semuanya. First of all, saya ngucapin terima kasih buat teman-teman dari Pertamina dan especially Pertamuda yang udah invite ke sesi siang hari ini. Saya Richie Wirjan, saya adalah co-founder dan CEO dari Foundry. Sebelum saya set up Foundry, saya masih memegang peran sebagai seorang investor. Saya mengelola dana, saya bersama Kejora Capital sebelumnya, kurang lebih saya 5 tahun sebagai seorang venture capital. Apa itu venture capital? Tugasnya adalah perannya kita mengelola dana dari investor. Kemudian kita berikan pendanaan tersebut ke startup terpilih. Dari total $500 juta yang dikelola oleh Kejora, saya memanage kurang lebih $30 juta atau setara 426 miliar rupiah yang dalam 4 tahun terakhir sudah kita investasikan ke 10 perusahaan rintisan. Nah di tahun lalu, 2023 tepatnya bulan Juni,
Saya melihat bahwa selama saya ada di ekosistem startup, salah satu kendalanya buat teman-teman founder UKM atau founder startup, kendala adalah bingung kalau misalkan mau bangun, ketemu investor, mau bangun perusahaan itu kayak gimana? Harus ngobrol sama siapa? Apa yang harus dipresentasiin? Apa yang harus dijelasin ya ke investor atau bikin produknya seperti apa? Maka dari itu, saya dengan teman-teman kita buat satu platform namanya Foundry. Tujuannya adalah seperti yang ditulis di sini, kita mau membantu para founders itu untuk bisa punya tempat, punya wadah untuk ketemu dengan para champions atau kita bilangnya para decision makers yang ada di Indonesia. Saya lanjutkan saja, saya next. Nah, apa yang membuat ekosistem atau bisa menjadi pendukung ketika teman-teman sebagai seorang startup founders, yaitu mesti ada jejaringnya. Karena tahu ya, dalam beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir, isu-isu yang terjadi, startup ini tutup, startup ini karyawannya kena layoff, yang di cabang yang mana ketutup dan sebagainya, akhirnya jadi beban. Nah, Foundry membuat sebuah jejaring mulai dari organisasi seperti pemerintahan, asosiasi, institusi, termasuk juga bahkan sesama jejaring investor, supaya ketika nanti ada pengusaha muda masuk, baik itu founder, atau UKM, mereka tahu, oh saya sebenarnya perlu akses ke perusahaan ini, atau saya mau bertumbuh, saya pengen kerjasama sama perusahaan ini. Nah, Foundry ada buat di situ. Oke, nah ada yang tahu yang on top teman-teman? Yang tahu angkat tangan, saya pengen ngecek, saya pengen tahu. Yang tahu yang on top yang udah pernah dengar angkat tangan? PD dong, PD. Yang on top, oke, alright. So, yang on top adalah sebuah organisasi, komunitas anak muda terbesar di Indonesia. Kita yang on top sudah berjalan kurang lebih 15 tahun. Ya, 15 tahun yang on top sudah berdiri. Kita ada di 475 kota, ada di kurang lebih 800 kampus dan juga sekolah SMA. Tujuannya apa? Kita mempersiapkan anak muda Indonesia buat dalam tanda petik take over ekonomi Indonesia. Ya, jadi yang on top adalah sister company dari Foundry, kita sama-sama untuk membangun jejaring ini. Nah, kenapa sih teman-teman, saya mau tanya, berapa banyak dari kamu yang pengen jadi pengusaha atau pengen jadi startup founder, angkat tangan? Yakin nih? Ngangkat tangan nih, setengah-setengah. Coba saya tanya sekali lagi, yang mau jadi startup founder, angkat tangan. Tinggi-tinggi. Terus yang ngangkat tangan ngapain nih? Itu pintu keluar ada di sebelah kiri. Jadi kalau misalnya masih ragu, jangan. Kenapa? Karena di 2030, berapa tahun lagi? 5,5 ya, 5,5 tahun, 6 tahun ya, 5,5 tahun lagi. Kita lagi menuju ke negara dengan ekonomi yang terbesar, 7 terbesar di dunia. Siapa yang pegang? Teman-teman semua. Kita. Makanya buat jadi pengusaha, buat jadi founder startup, jadi momentumnya penting nih gitu. Nah, saya mau share ke teman-teman, sebenarnya di Indonesia, kan kita di Indonesia nih ya, percaya nggak percaya, saya selama kurang lebih 5 tahun, atau saya di industri kurang tahu dari sekitar 10 tahunan, saya ngobrol sama investor, saya ngobrol sama startup founders, banyak loh yang dari luar negeri, itu pengen ke sini. Tapi mereka bingung, mau launching di sini kayak gimana, mau ngebangun perusahaan di sini kayak gimana. Kita sendiri di sini juga punya tantangannya, ya kan? Saya mau bikin produk apa ya? Saya pengen bikin perusahaan jasa seperti ini, tapi kayak kompetitornya banyak. Maka ada banyak keraguan yang bikin kita jadi kayak ragu. Nah, saya kasih data supaya teman-teman punya gambaran ya, karena kadang-kadang kalau nggak pakai angka kayaknya ini mah pintar ngomong aja gitu kan. Kalau kita ngomong pakai data, teman-teman, dari 2013 ya, orang-orang bilang ini awalnya perusahaan rintisan itu mulai banyak terima pendanaan. Sampai ke 2023, sebetulnya kalau dilihat kita ini lagi balik ke tahun 2017. Sekarang nih di tech startups. Kenapa? Karena nilai investasinya, jumlah pendanaannya juga lagi mirip-mirip.
Posisinya seperti itu. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan di berita soal ini lagi tech winter, lagi industri riset, market riset dan sebagainya. Well, ada betulnya. Dan jadi kendala juga adalah beberapa perusahaan yang, saya munculkan di sini, itu juga secara nilai perusahaan terus turun. Jadi kendala, tambah layoff. Akhirnya banyak orang-orang yang takut, aduh kalau misalnya jadi founder startup, udah bikin capek-capek, ya kan, kuliahnya mungkin jadi berantakan, yang pasti nggak teman-teman lah, kan kalian pada pintar ya kan, yang tadinya single, nggak tahu ya dapat pacar, atau kemungkinan besar putus biasanya kalau jadi founder. Maka dari situ bingung nih, kita mau bikin apa enggak gitu ya. Nah, salah satu yang jadi ketakutan rata-rata anak muda adalah ketika dia mau bikin perusahaan, modalnya dari mana? Betul nggak? Siapa di sini yang kalau disenggol, kalau dia mah kelas atas gitu. Ada gak? Punya teman-teman yang kayak gitu? Dia modal nggak susah gitu. Ada kan? Tidak. Faktanya banyak founder startup yang justru takut. Kenapa? Karena ketika mereka mau fundraising, rata-rata mereka mau cari pendanaan, mereka bilang susah cari dana sekarang. Nggak mungkin. Kenapa? Karena nggak ada investornya. Kalau kita lihat data, dari 2017 sampai 2022 bahkan setelah COVID, uangnya terus nambah loh. Ya naik turun, tapi ada dananya. Dan kalau dilihat, ini saya kasih statistik supaya teman-teman punya bayangan, emang kalau kita bikin startup pendanaan tuh apa sih gitu. Ada yang namanya startup di levelnya early stage, baru mulai. Ada yang di levelnya late stage, ya, yang warna hijau gelap sama yang hijau muda. Late stage itu berarti dia udah terima pendanaan, porsinya udah besar, udah series A, udah ratusan miliar dia terima. Oke, ada yang baru terima 10 miliar, 1 miliar rupiah misalnya. Dalam 2 tahun terakhir, porsinya kembali normal. Jadi justru makin banyak investor yang believe sama perusahaan-perusahaan yang baru mulai. Yang tadinya, yang hijau gelap, itu mau sampai 74% lebih pendanaan yang masuk. Sekarang kebalik, yang early stage, yang muda justru semakin bertambah. Jadi sebenarnya ini kesempatannya teman-teman. Kalau kamu mau bikin startup, mau coba, justru waktunya sekarang. Ini bukan sesi motivasi ya teman-teman, saya bukan motivator. Tapi saya mau ngasih tahu bahwa kalau kamu lihat data, sekarang kalau mau jadi pengusaha, ini waktu yang tepat. Kalau kamu mau mulai. Oke? Nah saya kasih tahu beberapa hal. Kalau mau jadi masuk ke dalam, ngebangun perusahaan rintisan, ada 2 sisi biasa kamu akan ketemu. Kamu sebagai founder dan ada sisi investornya. Maka dari situ mesti tahu, sekarang tuh kalau nyari pendanaan bukan susah, tapi investor lebih hati-hati. Jadi waktu yang diperlukan memang lebih banyak. Maka dari itu, teman-teman juga yang mau bangun perusahaan rintisan, bikin perencanaannya harus lebih baik. Mesti lebih terukur, saya perlu dana sekian untuk capai target sekian. Gitu ya. Nah, apa yang Foundry lakukan adalah kita sebetulnya dari hal-hal tersebut yang tadi fakta-fakta yang saya berikan, Foundry membuat beberapa program, ada 6 in total, ya mulai dari mixer, kita bicara soal event, konten, kita ngomongin akademi, kita ngomongin komunitas, kita ada buka restoran dan bar di Jakarta, dan kita juga ada lakukan riset. Sebagai contoh, dalam 1 tahun terakhir apa yang Foundry lakukan, kita buat networking, jejaring kita kumpulin 200 korporasi, mulai dari perusahaan jasa, perusahaan besar, para C-levelnya, CEO, CMO, COO, CTO, itu kita kumpulin. Dalam per kuartal kita bisa melakukan kurang lebih 2 event. Untuk apa? Kita masuk yuk ke satu industri, kita kumpulin orang-orangnya. Supaya apa? Supaya kalau suatu saat teman-teman pengen, saya pengen bikin energy businesses, renewable energy misalnya. Di kita udah ada jejaringnya. Jadi teman-teman tinggal nanti masuk ke program kita godok bareng-bareng. Kita bisa membantuin kalian kayak gimana. Dan juga ada komunitas. Komunitas kita kurang lebih ada 40 activity. Dan juga kita terima kurang lebih ada sekitar 560. Salah satu beberapa dari alumninya Pertamuda pun juga tergabung di dalam Startup Vault.
Oke, kenapa? Karena di dalam Startup Vault ini yang jadi PR, susah ketemu investor. Di kita tidak. Di dalam Startup Vault sudah ada kurang lebih 100 investor jejaring yang ada di Southeast Asia yang siap memberikan pendanaan ke teman-teman. Oke, ini ada Founder Insight Research yang kita lakukan, ada barengan sama Pak Fadli Rahman juga untuk launching studi tentang motor listrik, charging atau swapping yang lebih baik. Oke, dan ini sebagai slide penutup, di dalam Foundry karena saya tahu teman-teman semua adalah ya, tadi udah angkat tangan kalian adalah future dari founder. Berapa ini antara teman-teman yang lagi di angkatan semester 1 angkat tangan? Oke, ini ngetes ya, ngecek ombak ya, semester 1. Semester 2, angkat tangan. Oh iya nggak ada ya. Pintar berarti, nggak kena jebakan. Semester 3. Oke, semester 5. Oke, oh justru majority semester 5. Semester 7. Oh, saya merasa dipermainkan. Semester 7, berarti lagi pusing-pusingnya ya? Ya kan, makanya punya pacar. Tapi kalau jadi founder biasanya single. Oke, last but not least, Foundry Academy kita buat tujuannya adalah 12 minggu seorang founder itu kalian yang mungkin masih baru punya ide, saya pengen pertajam, saya pengen bikin produknya seperti apa, kalian bisa join. Kita udah running program ini setahun terakhir, ini adalah para mentor mulai dari CEO, unicorn founder, bank dan sebagainya, you name it. Beberapa foto-foto di sini mungkin saya yakin teman-teman kenal. Yang pojok kanan paling bawah tuh ada Edozel. Saya rasa kalian juga cukup aware di situ. So, saya mau kasih kesempatan buat teman-teman. Program ini mahal dan tidak mudah. Oke, nilainya 12 juta rupiah. Kalau mau ikutan program sama 12 minggu. Jadi anggapannya per minggu bayarnya 1 juta. Tapi Foundry nanti ya sama Pertamuda, nanti sama Pak Bro nih nanti mau disampaikan. Kita ada scholarship for free 100%. Gimana caranya? Teman-teman silakan ambil handphone, you can scan the QR code, oke? Nanti setelah kalian daftar di sini, it's simple, you just put names, masukin nama, nomor handphone, email. Nanti kita akan send balik ke kalian scholarship form-nya. Pertanyaannya simple, kamu mau bikin apa, di sektor apa, dan sebagainya. Oke? Apply before tanggal 6, kapan tanggal 6? Besok. Namanya juga promosi, harus cepat. Betul ya? So please register langsung, nanti dari tim kita akan bounce back, kirimnya balik ke kalian. So hopefully, saya berharap abis ini sesi panelnya akan seru banget untuk bisa sama-sama kita explore gimana ngebantu teman-teman bisa memulai perjalanan kalian menjadi seorang founder. Itu aja dari saya Richie Wirjan, terima kasih, let's go. Luar biasa, tepuk tangan untuk Kak Richie Wirjan, CEO, founder dan co-founder dan CEO dari Foundry.id. Wah ini langsung ya, di scan tadi ada barcode, beasiswanya itu luar biasa sekali menarik. Tadi mentor-mentornya adalah super mentor ya Kak Richie ya, yang kalau misalnya kalian bisa mendapatkan beasiswa tersebut, sudah akan menjadi jelas mau buat apa, nanti akan difikirkan path-path-nya seperti apa. Karena waktu terbatas langsung saja kita akan ke narasumber kita yang kedua, ini masih muda, masih berkuliah, tapi suksesnya juga luar biasa. Yakni Kak Bramantio Adiatma, Top 3 Pertamuda 2023. Wow, Kak Bram merupakan founder dan CEO SmartPath dan juga sempat berkecimpung yakni menjadi Business Development Intern at Gaotech Incorporation. Ini masih muda, jadi kalau tadi Kak Richie, kamu semester berapa? Saya semester 3 Kak Richie, 30 maksudnya ya, karena 15 tahun lalu saya berkuliah. Baik, waktu dan tempat, Kak Bram saya persilahkan. Cek, oke, halo guys, kenalin aku Bram. Oh ya, anyway kita bahasnya santai aja ya, karena umurnya juga mirip-mirip lah, aku masih umur 22 juga. Jadi kita sebenarnya aku dan kamu aja lah ya. Oke, jadi, sorry kenapa langsung ini? Oke,
Jadi kenalin, aku Bram, ya. Aku sebagai founder and CEO dari SmartPath. Ya, SmartPath itu adalah one-stop solution bimbingan sukses kuliah dan karir, yang mana kita ngebantu para mahasiswa dan fresh graduate untuk capai karir impian mereka. Nah, by the way di sini yang semester 5 ke atas siapa aja? Tunjuk tangan dong. Wow, banyak ya. Nah, ini zaman-zaman masih scratch ini. Semester 5 ke atas, apalagi udah semester 7 gitu. Nah, jadi biasanya yang semester 5 ke atas itu udah pada stress, habis lulus mau jadi apa sih, masih bingung gitu ya. Nah, kita biasanya ngebantu para mahasiswa yang seperti itu, dan juga para fresh graduate. Dan, dan kita berdiri itu di April 2023. Dan sekarang total dari pengguna kita tuh udah ratusan ribu mahasiswa, dengan revenue itu udah alhamdulillah udah 4 digit gitu ya. Tapi dengan modal yang cuman, ada yang bisa nebak modalnya SmartPath itu berapa waktu awal mulai? 0. Oke, modalnya itu cuman 375.000. Jadi sedikit, dan ya saya pebisnis nggak modal ya, jadi ya, maklum aja. Jadi cuma modal segitu dan kita bisa ngebuild SmartPath gitu ya. Dan itu salah satu bukti kalau sebenarnya bisnis itu nggak perlu modal yang tinggi, tapi kita cukup punya sesuatu, nanti aku bakal jelasin apa aja gitu ya. Nah, jadi untuk Pertamuda, jadi aku tuh berdiri kan dari April 2023, and then di bulan November itu aku ikut Pertamuda, dan alhamdulillah bisa menang jadi sebagai top 3 gitu. But sebelumnya aku 2022 udah ikut, tapi kalah, tapi dengan bisnis yang berbeda gitu ya. And then aku nggak nyerah gitu, aku coba ikut lagi tahun depan dan alhamdulillah bisa menang gitu. Dan waktu di Pertamuda juga, itu banyak banget hal-hal yang menurutku sangat worth it gitu ya. Bukan hadiahnya, anyway, kalau menurutku ya bukan hadiahnya yang 100 juta itu, tapi ilmu sama relasinya. Nah, jadi dari ilmu dan relasi itu yang bisa generate miliar gitu ya. Nah, kalau teman-teman di sini misalnya besok mau ikut Pertamuda, I think kalian yang incer adalah ilmu dan relasinya gitu. Even CTO-ku sekarang itu adalah kenalanku waktu di Pertamuda, and kita bisa kerja sama bareng dan akhirnya bisa ngebuild SmartPath sampai di titik ini gitu. Oke. Nah, jadi apa sih kunci SmartPath mencapai titik sekarang gitu ya. Dan aku belum bilang SmartPath itu sukses, aku cuma bilang sampai di titik sekarang gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu about timing. Jadi waktunya pas atau enggak gitu. Jadi semua bisnis itu tergantung timingnya. Kalau dia itu kecepatan, belum timingnya pas, dia bisa mati dalam waktu cepat. Tapi kalau misalnya dia kelambatan, itu juga mati dalam waktu cepat. Contohnya kalau di case-nya SmartPath, ya, kita itu kan launching after pandemi 2023. Yang mana mahasiswa atau biasanya orang-orang itu udah familiar sama yang namanya belajar online, transaksi online kayak gitu. Jadi kita nggak perlu nih kayak ngedukasi capek-capek lah untuk ini gini loh caranya buat transaksi online dan sebagainya kayak gitu. Nah, dan juga kita juga dapat market yang besar juga dari situ, karena orang udah pada teredukasi. Bayangin kalau misalnya kita launching sebelum pandemi, yang mana orang-orang pada nggak tahu tuh belajar online kayak gimana, bahkan Zoom aja nggak tahu itu apa gitu kan. Nah, itu mungkin dalam waktu sebulan aja kita udah mati gitu. Jadi timing itu penting banget gitu. Terus yang kedua adalah timnya. Jadi kalau mau nyari tim, itu ini kalau menurutku ya, itu ada 3 kriteria. Yang pertama yang nggak money oriented ya. Terus yang kedua dia bisa grow bareng, ya dia mau belajar dan kerjasama gitu ya. Jadi dia nggak merasa paling hebat atau ya ngerti lah maksudnya. Terus yang ketiga adalah fokus berkontribusi ke visi kita, yaitu meratakan pendidikan di Indonesia gitu. Jadi memang dia itu fokusnya, aku di sini tuh mau berkontribusi, aku pengen berimpact ke masyarakat. Dan kenapa aku tekanin yang nggak money oriented? Jadi biasanya orang yang money oriented itu kerjanya itu nggak bener, dia itu cuma mikirin aku dapat apa gitu. Kayak dia nggak fokus untuk kontribusiku apa di sini, tapi aku dapat apa. Dan aku ngikutin dari Pak Nadiem Makarim ya, beliau waktu di Gojek itu benar-benar ngefilter. Ini siapa nih yang dia kelihatan money oriented, dia nggak diterima di Gojek gitu. Karena ya tadi orang-orang money oriented itu kerjanya agak kurang gitu ya. Nah, jadi kalau nyari tim itu benar-benar diseleksi. Termasuk aku sendiri as a founder nggak boleh tuh yang namanya money oriented. Bahkan kayak biasanya kan
counter startup, wah flexing sana sini. Anyway, motorku aja Shogun ini banyak kebo tuh, masih kupakai sampai sekarang. Zaman-zaman susah tuh. Nah, lalu selanjutnya adalah memahami customer. Nah, kita harus bisa ngerasain pain point-nya. Jadi kayak rasa sakit dari customer itu apa, kemauan customer itu apa. Ya kita, kebetulan aku mahasiswa jadi aku relate gitu ya. Tapi kalau yang bukan mahasiswa, wajib untuk bisa memahami customer sesuai dengan bisnis masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya kita udah tahu nih, customer itu mau apa sih, pain point-nya apa sih. Kita bisa serang titik lemah customer itu, ya tadi pain point-nya, untuk bisa bikin produk yang sesuai dengan kemauan mereka dan teknik marketing yang sesuai dengan kemauan mereka. Jadi kita nggak perlu kayak buang-buang duit buat iklan dan sebagainya untuk bisa mempromosikan, ya bakar-bakar duit lah ya untuk bisa mempromosikan supaya orang tuh mau beli di kita. Anyway, kita di SmartPad itu modal untuk budget untuk iklan ya, untuk promosi itu jarang banget kepake, bener. Kayak kita semuanya itu pakai organik. Karena kita ngerti kayak gimana cara marketingin gitu ya. Dan ya kita baru pakai akhir-akhir ini sih, itu pun gara-gara tim saya mau belajar ads. Kalau enggak kita nggak pakai iklan gitu. Nah, selanjutnya adalah ilmu marketing. Nah, ini adalah tombak utama bisnis ya. Jadi produk bagus, tapi kalau marketingnya kurang, percuma nggak ada yang beli gitu. Terus kalau dibandingkan dengan produk yang nggak bagus-bagus amat, but marketingnya bagus, itu masih lumayan banyak beli, cash flow-nya jalan, kita bisa nge-build produk lebih bagus lagi. Dan anyway, it's okay banget kalau misalnya kita launching produk itu nggak bagus-bagus amat di awal, dan kita tetap marketingkan gitu, demi mempertahankan bisnis. Kenapa? Karena kita ngelihat ceritanya Samsung ya. Jadi teman-teman ada yang tahu ini Samsung Z Fold yang lipat itu? Pada tahu? Tahu ya? Itu Samsung Z Fold waktu awal launching itu kena komplain banyak sekali dari para customer-nya. Ada yang bilang nutupnya nggak rapet lah, ada yang bilang bagian tengah layarnya itu berbayang lah dan sebagainya. Pokoknya kena komplain terus sampai di Z Fold keempat. Z Fold keempat masih kena komplain. Itu setelah dipakai berapa bulan rusak gitu-gitu ya. Tapi setelah di Z Fold kelima, seri kelima, itu tuh udah bagus. Udah jarang sekali komplain dan di Z Fold keenam itu makin perfect. Nah, jadi sekelas Samsung aja, company yang sebesar itu dan seberpengalaman itu, dia kan udah puluhan tahun ya, itu aja ngebuat produk masih kurang bagus itu, sampai Z Fold ke 5. Nah, apalagi kita yang masih cetek lah, masih resource-nya kurang, nggak ada duit dan sebagainya. Nah, jadi nggak mungkin kita tuh di awal langsung build produk langsung bagus. Nah, itu yang mesti teman-teman ingat. Jadi santai aja kayak, aduh produkku masih kurang nih, nggak berani marketingin. Nggak, mending kalian marketingin tetap, nanti ambil feedback, kita evaluasi terus-terusan, and then bisa jadi bagus. Kayak yang dilakukan sama Samsung tadi gitu. Nah, dan itu sangat berguna saat kita baru launching produk, yang which is kita masih startup awal, itu akan sangat-sangat berguna dan bisa menyelamatkan cash flow, seperti itu. Jadi kita masih bisa tetap hidup. Nah, buat teman-teman yang mau menang di Pertamuda ya, sebagai top 3, aku ada riset sedikit sih. Jadi yang dilihat di top 3 Pertamuda itu, yang bisa menang top 3 Pertamuda itu apa sih? Yang pertama tuh ada produk inovatif ya. Itu it's okay kalau kalian mau ATM, ya there's nothing new under the sun lah ya. Kayak nggak ada yang baru di dunia ini juga. Jadi kalau kalian ATM itu boleh, tapi perlu dimodifikasi dengan value proposition yang berbeda, yang mana itu menonjol dan inovatif. Oke, jadi itu penting banget. Terus yang kedua adalah market sizing. Jadi kayak pasar kalian itu tuh sebesar apa gitu ya. Sebesar apa, kira-kira potensi kalian berkembang tuh sejauh apa. Nah, itu tuh juga dinilai di bisnis kalian besok. Terus traction. Nah, traction itu kayak siapa sih yang pakai produk kalian, udah ada berapa yang pakai gitu. Anyway, kalau misalnya kalian belum ada revenue, ini aku riset sendiri ya, top 3 kemarin juga beberapa belum ada revenue-nya kok gitu. Jadi cuman traction doang, traction itu orang itu make gitu ya. Dan itu sebagai bukti kalau produk kita itu ada yang mau make dan ada pasarnya gitu loh. Dan bisa dipakai. Nah, jadi gunanya itu. Walaupun kalian nggak ada revenue, coba gas aja. Mana tahu bisa lolos kayak top 3 lainnya gitu ya. Terus yang terakhir adalah pitching. Jadi pitchingnya itu harus benar-benar bagus. Kalian harus pintar buat ngejual ide kalian. Ya sama lah kayak tadi ilmu marketing ya.
marketing kan kita jual produk, tapi kalau ini kita jual ide. Nah, jadi kalian coba lihat tuh, investor tuh, anyway, nanti jurinya adalah investor kayak venture capital lah, lalu business owner juga. Nah, kalian harus lihat mereka tuh pengen denger apa sih gitu ya. Nah, kalian coba incer titik lemahnya di situ, buat bisa menangin top 3 Pertamuda gitu. Nah, anyway, aku selama selama ikut lomba Pertamuda, itu aku banyak banget belajar pitching di YouTube. Jadi mau itu channel luar negeri, mau itu dalam negeri, itu banyak banget. Bahkan Ko Richie Wirjan itu aku juga tonton tuh, Startup Campus. Beliau ngajarin juga, kalau kalian bisa cari itu, ya kok? Ada kan kok? Nah, aku belajar sama beliau gitu ya, di YouTube juga, itu banyak banget. Terus yang kedua, aku ikut lomba bisnis, juga incubation and pendanaan. Ini banyak banget yang gratis kok. Jadi ada event yang dia ngadain pendanaan, itu bisa kita ikutin. Dan terakhir adalah belajar dari top 3 sebelumnya. Anyway, top 3 Pertamuda 2023 itu semuanya belajar dari top 3 Pertamuda 2022. Rupanya mereka ngelakuin mentoring dan termasuk aku sendiri gitu loh. Jadi kita punya mentor yang ngebantuin dan itu penting banget gitu. Oke, mungkin itu aja untuk penjelasan dari aku gitu ya. Semoga bisa bermanfaat teman-teman. But nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan lain kok yang bisa dimajukan oleh moderator kayak gitu. Thank you. Baik, terima kasih dan tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Bramantio Adiatma Top 3 Pertamuda 2023. Belajar dari Top 3 Pertamuda, inilah waktunya, luar biasa ya. Untuk mempersingkat waktu langsung saja kita akan ke narasumber kita yang ketiga, VP Stakeholder Relation and Management PT Pertamina Persero, Bapak Rifki Rahman Yusuf. Kak Rifki boleh kita panggil. Woo! Waktu udah tepat, saya persilakan. Terima kasih, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya langsung nutup aja kali ya. Mentor udah ngomong, pelakunya, pesertanya udah ngomong. Tapi intinya, kenapa sih Pertamina bikin Pertamuda gitu ya? Satu yang pasti kita mulai pada saat COVID menghantam dunia gitu ya. Kita kena juga, Indonesia kena. Yang survive itu semua UMKM. Jadi salah satu strategi pemerintah waktu itu adalah boosting entrepreneurship. Itulah salah satu yang jadi acuan utama kami selaku BUMN itu melakukan program inovatif di tahun 2021, 21, kita buat ajang kompetisi ide bisnis dari semua mahasiswa. Kenapa dari mahasiswa? Kami merasa teman-teman semua yang kuliahnya waktu itu semuanya daring gitu ya, pasti daripada dipanggilin ibunya untuk ngepel, bersihin apa gitu kan, pasti punya waktu untuk kontemplasi kali ya kalau bahasanya. Atau memikirkan apa sih yang jadi keresahan di lingkungannya dan bisa jadi peluang bisnis. Itu awalnya kenapa Pertamina bikin Pertamuda. Terus dari 3 tahun sudah berjalan, kita punya alumni di atas 100 tim gitu ya. Mas Bram di tahun 2023, kalau saya ngelihat tadi dia ngomong sih udah rada banyak kemajuan, dulunya nunduk. Jadi kami berharap semua teman-teman yang ide banyak sih sebetulnya ya, yang pasti yang berani aja untuk ikut kompetisi Pertamuda
untuk segera mendaftarkan. Kalau dari timetable-nya sudah dibuka dengan nanti demo day-nya di bulan November. Mungkin saya nanya dulu deh, yang di sini sudah mendaftar Pertamuda ada nggak? Berdiri deh. Dan semester berapa Mbak? Ntar dulu, dikasih mic dulu. Mbak Yanti dicatat ya Mbak? Ada mic lagi nggak? Ini nih. Sudah semester 7. Oke. Yang dimasukin yang early stage up atau energy founder? Early startup. Oke. Keresahan apa yang ditangkap? Keresahannya gimana cara bikin pitching yang menarik supaya investor di Pertamuda tertarik untuk invest ke startup kami. Bisnisnya jadi? Bisnisnya namanya Narajiwa, startup aplikasi kesehatan mental yang mungkin sekarang lagi booming ya, kesehatan mental. Terus Kenapa emang dengan mental? gimana tahu-tahu mahasiswa sering burnout gitu ya, stres gitu. Apa tuh? Oh istilahnya burnout, oke. Iya. Oh ya, perkenalkan saya Fatimah jauh-jauh dari UNS. Sini yuk ke depan yuk, Oke, biar boleh. semuanya lihat dulu. Sini, mumpung nih, nanti bisa langsung belajar pitching langsung nih. Dengan senang hati. Ya, Iya. gimana? Saya Fatimah jauh-jauh dari Solo, mahasiswa UNS. Datang ke Niat sini- nih, ini Iya, niatnya boleh dicontoh nih teman-teman nih. Iya. Oke. Datang ke sini mau belajar soal Pertamuda supaya bisa dapat pendanaan dan bisa mengembangkan aplikasi Narajiwa supaya bisa diakses dan bisa berkembang lebih baik dan dicoba oleh semua orang. Gitu. Yakin itunya bisa apa? Startupnya bisa jalan? Yakin. Nah, itu yang penting yakinnya, Iya. yakin banget gitu loh, itu wajib. Ya wis, Narajiwa ya, catat ya, nanti kita lihat. Oke. Thank you Mbak. Iya, Ada terima lagi kasih. nggak? Nih, monggo, langsung ke depan aja Mas. Oh ini udah menyesuaikan suara saya ya? Oke, halo teman-teman semuanya. Ah ini, top, terus. Siapa namanya? Oh, iya. Jangan halo doang. Oke, perkenalkan Pak, nama saya Wahyu Vanca Velban Margareta. Saya dari UPN Veteran Yogyakarta, jurusan Informatika. Oke. Iya. Jadi sudah daftar dari awal apa baru tadi nih? Sudah daftar Pak emang dari awal. Bener. Puji Tuhan, iya. Oke. Jadi apa yang ditangkap keresahannya dan jadi ide bisnisnya? Sebenarnya sama seperti teman kita tadi, saya juga udah buat aplikasi itu namanya Momsi Pak. Itu aplikasi untuk menyediakan layanan doula bagi ibu hamil. Karena di Yogyakarta mungkin angka kelahiran juga tinggi, di Indonesia juga begitu. Dan juga keperluan pendukung kehamilan itu sangat kurang untuk bagi ibu hamil yang ada di Yogyakarta. Maka dari itu kami menyediakan platform namanya itu Momsi. Sudah bisa diakses di Play Store juga untuk sekarang. Oh. Dan itu sudah saya daftarkan untuk Pertamuda di tahun ini, semoga lolos. Oke, ini langsung marketing loh. Ada di Play Store, bisa di-download. Iya, jangan lupa diinstal ya teman-teman di Play Kan? Store. Untuk yang di Apple nanti dulu, kita masih maintenance juga. Oke. Oke, thank you Mas. Oke, terima kasih. Sukses. Ada lagi nggak? Cuman 2 nih. Cuman 2, gila dari 1.700 berapa tadi? Cuman 2, oke. Tahun lalu rasanya Jogja banyak banget ya Bram? Hah? Atau malu-malu ya? Kan nggak disuruh bayar ke depan. Ya wis, nggak apa-apa. Teman-teman intinya jangan lupa
untuk segera pikirkan ide-ide bisnisnya. Sayang kesempatan ini nggak dimanfaatkan, karena kalau dulu zaman saya sih boro-boro dapat kesempatan kayak gini gitu ya. Karena yang dibilang Bram itu benar, kalian bisa dapat kesempatan networkingnya. Karena kami yang pasti selaku BUMN itu regularly itu kan dengan kementerian dan lembaga tinggi lainnya juga berkolaborasi. Jadi tidak tertutup kemungkinan kalian untuk mendapatkan manfaat lebih. Terus yang terakhir, untuk menangkap peluangnya Foundry Academy, jadi panitia tolong dicatat, jadi nanti 3 besar dari masing-masing kategori ikut akademinya Foundry. Ya, jadi akan mendapat tambahan pelatihan setelah jadi 3 besar. Sorry ya Bram, baru tahun ini Bram. Tapi lu udah dapat berapa tadi? Modalnya doang yang lu sebutin. Ya kan? Oke, 4 digit. Oke, akan ikut lanjutan dari Pertamuda itu akan ikut Foundry Academy dari masing-masing kategori. Jadi ada 3 dari early startup sama 3 dari energy founder. Semoga ini bisa dimanfaatkan sama adik-adik. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera daftar Pertamuda 2024. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Caca. Baik, wow luar biasa sekali. Wah ini tanpa, masih ada waktu sebenarnya 1 menit 11 detik. Tidak mengapa. Baik, sekarang saya akan persilahkan juga untuk bersiap 2 narasumber lainnya untuk naik ke atas panggung, yakni Kak Bramantio dan juga Kak Richie Wirjan untuk bersama-sama dengan kita di sini. Karena yang paling penting adalah bahwa kalau tadi sudah sekilas diberikan intermezzo, ini bagaimana kemudian kalau ingin punya impian yang ingin diwujudkan, cara-caranya seperti apa. Kalau memang sudah tahu caranya seperti apa, tapi kita tidak tahu ya, adik-adik mahasiswa di sini apakah punya case-case yang berbeda. Anggaplah ini sebagai momen kita sebagai problem solving. Kalau nanti ingin terlibat, aku punya impian, aku ingin punya startup bergerak di bidang energi baru terbarukan, boleh, monggo. Nanti kita akan selesaikan semuanya di sore hari ini. Baik, adik-adik ini waktunya memang tidak terlalu panjang, jadi kita hanya membatasi 2 penanya. 1, aduh banyak juga. Panitia 2 aja ya. Boleh? Boleh. Dipilih Nanti dong, ini dipilih dong Kak Rifki. kita kasih 2 sesi, masing-masing 2 jadinya. Iya, mungkin. Mbak Evi, nggak apa-apa ya aku tambah ya. Oke. Jadi berapa pertanyaan Pak di sini yang offline? Ya sekarang 2 dulu. 2 dulu ya, baik. 1 yang ada di depan, iya Dek, yang pakai baju hitam ya. Oke, berdiri dulu deh biar tahu nanti bedanya. Mungkin yang di belakang yang perempuan, yang pakai jilbab ya, ini untuk ada gender balance. Boleh pakai kacamata, pakai jilbab warna hijau muda. Oke, ditahan dulu nanti sesi yang kedua. Yang ketiga pakai baju hitam, perempuan. Ada cowok dari sini yang pakai vest ya, vest warna hitam. Oke, 4 sudah kita tutup ya, mohon maaf. Baik, siap-siap terlebih dahulu, silakan Dek. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Zaki Ferdiansyah dari Prodi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara kita sebagai founder dalam menghadapi saingan startup lain yang sudah lebih dikenal banyak orang dibanding milik kita yang baru, dan bagaimana agar startup kita itu bisa dikenal oleh banyak orang seperti startup lain yang sudah dikenal banyak orang tadi. Dan
bagaimana agar orang lain itu bisa yakin terhadap startup yang kita miliki. Lalu sebagai startup yang baru, bagaimana kita cara merekrut orang-orang agar yakin startup kita itu bukan startup yang penipuan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, yang perempuan di sebelah belakang ya, yang pakai jilbab warna hijau muda tadi ya, Dek, boleh? Ya, boleh berdiri ya, Dek. Warna apa? Bajunya hijau, jilbabnya biru muda ya. Oke, silakan. Langsung 4 atau 2 dulu, Pak? 2 dulu ya. Tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Khansa Khoria Diansyah, bisa dipanggil Khansa. Saya dari Fakultas Kedokteran Hewan angkatan 2022. Jadi di sini saya ingin bertanya, saya kan ada sebuah program dari beasiswa yang mengharuskan saya untuk memecahkan sebuah masalah di sebuah desa mitra mereka. Nah, jadi permasalahannya di sini adalah dari segi marketingnya itu sendiri, desa ini sangat amat kurang. Nah, alasannya kami coba tanyakan bahwasannya memang di sana itu untuk pengelolanya sendiri itu terbatas dan untuk rekrutmen dan segala macam itu tidak dapat dilakukan karena memang untuk sumber daya manusianya itu hanya berasal dari desa itu sendiri. Jadi kira-kira bagaimana cara agar desa ini tetap terekspos dan eksistensinya itu terlihat oleh khalayak ramai dengan kondisi yang seperti itu. Terima kasih. Kalau tadi Kansa, kalau tadi siapa yang laki-laki namanya? Siapa Dek namanya? Isan? Rizal? Izaki. Kansa 1, Zaki 1 ya. Oke, ini 2 pertanyaan. Nanti boleh ditambahkan juga dari Pak Rifki, tapi mungkin saya ingin ke Kak Rici terlebih dahulu. Boleh dong berbagi pengalaman, ada saingan supaya dikenal, supaya orang yakin ini bukan abal-abal, ini bukan penipuan, rekrutmen, dan case-nya kalau ingin memarketingkan sebuah desa, mulai dari mana ya? Silahkan. Oke, terima kasih. Thank you pertanyaannya ya, Zaki sama Kanca tadi ya. Kansa. Diomelin deh, baru juga mau jawab. Mendingan kita ngomongin real case aja, kita nanya yang sebelah gimana. Bener gak? Daripada saya ceritain harusnya gini, harusnya gini, harusnya gini. Kan ini top 3. Ya kan? Langsung real aja kita tanya kan. Oke, coba. Mic-nya dinyalain Mas Bram. Cak, sorry ya. Jadi ngambil peran dikit ya, Cak. Baru secara ilmu lebih jago Korici lah. Tak jalan, gampang. Bram, coba ceritain Bram. Waktu kamu nge-build, nih ngomongin produk ya. Kamu tuh bikin apa sih sebenarnya? Oke, jadi untuk awal-awal kita ngebuat produk ya, mungkin tadi ya biar bisa beda dari kompetitor kan. Jadi kalau kita itu di awal kita ngadain survei gitu ya, kayak riset. Kayak biasanya orang penelitian pakai form kayak gitu kan. Nah, kita juga pakai gitu, cuman kita bikin simple banget. Jadi orang tuh kadang nggak mau ngisi form karena ribet. Nah, kita bikin form yang simple. Terus kita tawarin benefitnya. Jadi gini, di form itu kita tanya mereka tuh pain point-nya apa. Pain point-nya apa, pengen solusi kayak gimana. Nah nanti solusinya kita kasih ke mereka secara gratis. Yang mana itu adalah produk kita dan dia sekaligus tester. Jadi kayak kita dapat feedback dari dia gitu. Nah jadi itu salah satu benefitnya supaya mereka mau ngisi. Dan juga kalau dari kita ya, misalnya case-nya adalah career preparation ya, kayak persiapan karir gitu. Kita lihat dari market kita itu misalnya fresh graduate, mereka itu pengennya apa sih? Kayak misalnya mereka tuh pengen diajarin cara bikin CV, terus template CV-nya ya kita sediain secara gratis supaya mereka mau ngisi form kita. Yang itu kan win-win solution ya, kayak gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua untuk risetnya adalah kita lihat kompetitor. Nah jadi kompetitor itu kita lihat nih, kan pasti ada pola tuh dari mereka. Mereka tuh ngelakuin produk, mereka tuh launching produk kayak gimana aja sih? Dan mereka pasti ada produk yang di-launching terus-terusan. Nah itu kita lihat, oh rupanya produk ini nih yang laris di pasaran. Terus kita coba beli aja produknya gitu. Kita coba beli produknya, kita lihat kelemahannya di mana. Kelemahannya di mana yang bisa kita isi. Nah itu kan bakal jadi value proposition kita gitu ya. Nah
kalau kita udah dapat nih, oh ini kelemahannya, kita promosikan ya kelemahan tersebut di produk kita. Kita nge-solve ini loh gitu loh, yang nggak ada di kompetitor. Nah kayak gitu. Jadi itu salah satu nilai plus buat kita kayak gitu. Cukup jelas gak? Sekarang kita tanya ya, angkanya. Riset berapa orang? Nah, waktu survei berapa orang? Wah kita banyak sih, kita ada 1000 mungkin 1000-an. Nah 1000. caranya itu kita nggak capek-capek sih, kita pakai bot ya, jadi bot itu yang auto joinin WA dan Telegram kita dan nge-share juga pakai bot gitu. Tapi kita beli beberapa SIM card ya takutnya keblokir kan kayak gitu. Jadi jadi ya kita kayak gitu cara surveinya, nggak usah capek-capek sih. Oke. Itu nge-survey 1000 orang. Yes. Oke, itu nanya ke fresh graduate, ke Mahasiswa teman-teman dan fresh mahasiswa. graduate. Ya. Oke. Kapan lu surveinya? Kita tiap mau launching survei. Yes. Ya kita mungkin hamin sebulan dari launching, ya kita survei, terus kita udah dapat data itu paling 2 minggu udah dapat lah. 2 minggu udah dapat 1000 ya? Yeah. Oke. Baru kita Waktu olah. launching dalam 3 bulan, berapa banyak usernya? Waktu launching dalam 3 bulan, tergantung, tapi rata-rata ya kita 10.000 ke atas. 10.000 ke atas? Yes. Yeah. Jadi dalam 3 bulan, jadi survei dulu 1000, dapat jawaban, 3 bulan 10.000. Yes. Sekarang udah setahun, berapa usernya? User kita yang daftar di semua program kita ada 250.000 lebih orang. 250.000 lebih, oke. Jadi dalam setahun berarti 25 kali lipat? Ya, betul. Bisa gak gue bilang gitu? Bisa gak? Bisa. 25 kali lipat dalam setahun. Nah, thank you Bram. Ya, thank you kok. Maksud poin saya begini, kenapa saya nanya ke Bram? Supaya teman-teman punya real case, bahwa ketika kalian mau jadi founder, ketika kalian mau jadi seorang entrepreneur, yang dia lakukan stepnya nggak ribet. Ngapain? 1, pastiin bahwa produknya memang disukain, dibutuhin. Sebenarnya bukan disukain lah, saya rasa katanya kurang tepat, dibutuhin. Di gimana caranya? Nanya. Saya kasih tahu ya, saya keliling kota buat yang teman-teman pengusaha UKM, founder. Kebanyakan apa? Bikin produk 2 cara. 1, pakai idealisme. Karena kayak saya percaya banget produk ini dibutuhin sama si bapak atau ibu atau market ini. Jadi mainnya dari idealisme. Dari passion, oh passion saya di sini jadi saya bikin produk ke sini. Yang kedua, bikinnya pakai asumsi. Kalau menurut saya kayaknya nih ya, kita perlu bikin produk yang gini. Oke. Yang benar yang mana? Yang benar yang begini. Ngapain? Nanya. Ada asumsi awal, dia langsung survei ke target market. Jadi salah satu cara buat mastiin bahwa produknya bisa menjawab kebutuhan pasar atau bahkan jauh lebih baik dari kompetitor adalah targetnya jelas. Ya, target pangsa pasarnya siapa yang mau dituju. Yang kedua, tanya dia butuh atau tidak. Gitu. Nah, yang tadi berikutnya soal marketingnya, gitu ya. Gimana sih caranya kalau kan udah ada startup-startup yang lain. Bram hitungannya SmartPath berarti harusnya ada di ranahnya HR Tech sama Education Tech, gitu ya. Di basisnya Maven dan Kejora gitu ya, education dan HR Tech tuh sebenarnya agak tough pangsa pasarnya. Kenapa? Karena cukup banyak pemainnya, tapi big investment, terima pendanaan sebagainya sebenarnya nggak terlalu besar. So, tough market. Kok bisa dari 10.000 dalam setahun 250.000, 25 kali lipat. Biasanya startup nggak semultipelnya nggak sebesar itu, oke? Nggak secepat itu. 3-4 kali lipat atau bahkan 6 kali lipat per tahun itu udah bagus banget. Ini 25 kali lipat, oke? 25 kali lipat. Kenapa kok bisa? Yang tadi, dia mengeksekusi hasil dari surveinya. Enggak pakai asumsi, dia balikin ke hasil survei, dia bikin produknya sesuai dengan yang dibutuhin sama pangsa pasarnya. Udah kayak gitu, percayalah. Kalau sebuah produk udah sesuai sama kebutuhan pasar, sama kebutuhan target marketnya, itu
snowball effect istilahnya ya. Jadi dari satu ngomong ke mulut, gue pakai ini, pakai SmartPad, ngoper ke temannya, langsung. Itu tuh nyebarnya cepet. Apalagi kalau target marketnya anak kuliah sampai ke fresh grad. So, steps-nya kurang lebih kalau saya rangkum, yang pertama, survei yang jelas, ya. Target marketnya harus jelas. Yang kedua, kalau udah survei, dibuat produknya berdasarkan hasil surveinya. Yang ketiga, langsung push buat launching dan pasti ada snowball effect-nya. Thank you. Baik, ini kalau entrepreneur bahkan juga yang bergerak di bidang startup sudah chit-chat, ini banyak sekali kemudian hal yang positif ya. Jadi target pasar itu penting ya, itu udah nggak bisa dinego lagi. Bolehlah jangan pakai idealisme atau kesukaan atau mungkin tiba-tiba mimpi, aku mau bikin survei ini, aku bikin startup ini nggak boleh. Tapi harus survei dulu, kalau sudah jelas baru dieksekusi. Nah ini dua penanya berikutnya, saya minta hanya satu pertanyaan saja dan singkat saja karena kita begitu terbatas waktunya. Tadi yang mana? Mbaknya boleh, silahkan. Panitia boleh memberikan mikrofon di sebelah kanan dan nanti di sebelah kiri masnya ya. Oke. Ini antara Anyer dan Jakarta juga ini nanti. Mikrofon boleh? Oh kita ke online terlebih dahulu, ditahan dulu ya. Kita ke online terlebih dahulu baru nanti offline. Ini sekarang kita ke online, saya akan meminta panitia untuk menampilkan pertanyaan yang sudah dipilih lewat sambungan online. Yang nanti akan dijawab oleh narasumber kita yang ada di depan, yakni Pak Rifki, Kak Bram, bahkan juga Kak Ricci. Baik, nah ini ada pertanyaan ya, bagaimana sih strategi efektif mendapatkan pendanaan dari investor? Kok dimatikan? Oke, bagaimana strategi efektif mendapatkan pendanaan dari investor atau venture capital ketika startup masih dalam tahap awal dan belum memiliki pendapatan yang stabil? Nah itu mungkin boleh dari Kak Ricci? Oke, baik, terima kasih. Ya silakan follow saya @RicciWirjan. Kalau mau dapetin jawabannya enggak, anyway. Gini, banyak yang mikirnya salah. Oke, mikirnya adalah saya mesti bikin produk dulu, terus kemudian saya fundraising. Kebalik. Kalau kalian bikin produknya bagus, kalau kalian bikin produknya bagus, pangsa pasarnya cukup besar, ya bertumbuh dan cukup besar. Kemudian yang kedua, setelah pangsa pasar ada, produknya menjawab kebutuhan, ya. Maka otomatis, kalaupun pendapatannya belum stabil nggak apa-apa. Tapi ada performance-nya, ada buktinya bahwa produk kalian emang ada yang beli, ada yang pakai. Maka otomatis sambil kalian bikin pitching deck, sambil kalian siapin presentasinya, investor yang cari. Ya. Jadi kebanyakan mikirnya, oh kalau misalkan saya bikin produk nanti saya fundraising gitu. Percayalah kalau produk kalian bagus, startup yang kalian bikin bagus, investor yang cari kalian, bukan sebaliknya. Makanya pastiin bikin produk tuh yang rapih, customer-nya jelas. Traction-nya, performance-nya dari bulan ke bulan itu terus naik. Kenapa? Karena yang dilihat investor adalah potensinya. Kan kita namanya investor, namanya venture capital. Venture capital itu adalah sebuah pendanaan untuk memberikan pendanaan kepada sebuah perusahaan yang sebetulnya berisiko tinggi. Nggak tahu bakal berhasil atau tidak. Tapi kalau dari bulan ke bulan terus naik performance-nya, makin baik, maka otomatis investor akan cari. Ya, jadi kurang lebih kalau menurut saya garis besarnya seperti itu. Itu aja, Caca dari aku. Thank you, Caca. Boleh Kak Bram, boleh ditambahkan ini mendapatkan pendanaan atau investor ini problem terbesar dari startup adalah dana, uang, pity money, bagaimana? Oke, jujur aku sendiri belum ambil ini sih, investor sih. Kemarin banyak yang mau nawarin kan, mau invest gitu. Cuman aku memang belum ambil karena ada beberapa faktor gitulah ya. Jadi nolak investor ya? Ya. Ya contoh founder-founder yang sukses biasanya yang sombong-sombong kayak gini memang. Biasanya, mau uang, enggak perlu, saya enggak perlu. Coba, kenapa ditolak? Yang pertama, kalau mau terima investor itu pasti, nih setelah dana masuk ya, pressure-nya itu besar banget. Itu udah pasti. Nah kita lihat dulu, apakah tim kita siap buat di pressure kayak gitu. Oke. Terus juga kita lihat apakah ke depan planning kita tuh udah benar-benar matang nggak? Karena ini kan duit orang ya, nggak mungkin kita macam-macam lah kayak gitu. Nah terus yang ketiga,
ya diri sendiri lah. Kalau aku belum lulus kan, jadi waktu itu kalau mau ambil investor kuliahku bisa terbengkalai nanti. Nah, Jadi kalau udah lulus, terima. yes, kemungkinan besar. Oke, jadi sekarang investor disuruh parkir dulu ya. Ya bisa emang. Jadi ibaratnya jual mahal dulu nih ya, tapi nggak apa-apa, ini semakin diinginkan. Baik, kita langsung buka ya sesi, saya pertanyaan yang kedua yang online. Kalau tadi ada Reidita Amelia dari UIN Sunan Gunung Jati. Nah ini sekarang Zevanya, ini namanya kok bagus-bagus, beda sama Caca gitu, nama ini Zevanya. Bagaimana tips untuk bisa fokus dan konsisten dalam mengembangkan startup meski di lingkungan sekitar belum begitu familiar dengan profesi membangun startup? Ibaratnya kalau kata keluarga, kamu pengangguran ya gitu ya. Kok di rumah aja ya, kok nggak pakai dasi, tidak pakai kemeja, kaosan mulu ini. Bagaimana kemudian? Mungkin dari berapa... Kirain kiamat tuh. Topo ya. Ini soalnya. Oke, cara untuk konsisten di lingkungan belum familiar. Oke, yang pertama, biasanya kita bangun startup itu tantangannya adalah lingkungan. Ya betul sih, kayak ada yang remehin dan sebagainya. Jadi yang pertama kalau kita ngebangun tuh jangan digembar-gembor dulu sih. Jadi biasanya kalau anak muda ya baru bikin bisnis udah, wah gue CEO ini udah digembar-gembor gitu. Nanti aja tunggu udah grow baru kita show up kayak gitu ya. Jadi itu. Nah kenapa kayak gitu? Jadi pasti ada aja orang yang nggak suka kayak gitu. Ada aja orang yang nggak suka pengen, apalagi kalau dia itu punya startup yang sejenis gitu. Kalian bakal disikat. Nah jadi yang pertama jangan gembar-gembor. Terus yang kedua, tadi ya salah satu benefitnya biar kompetitor tuh nggak nyerang kalian. Aku waktu itu pernah tuh diserang kompetitor, dia ngefitnah. Kayak pokoknya SmartPad itu penipuan dan sebagainya, itu ada tuh. Jadi dunia bisnis itu kejam guys, jadi kalian harus hati-hati. Nah, jadi biar kalian bisa fokus dan konsisten, tadi ya jangan gembar-gembor supaya kalian benar-benar kerja itu buat kembangin startup kalian, bukan biar kelihatan keren dibanding dilihat sama teman-teman kalian. Karena kalau terlanjur gembar-gembor, bakal wah gue kalau kayak gini kelihatan jelek nih sama teman-teman, nggak fokus kerjanya nanti kayak gitu. Oke, jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, biar bisa konsisten itu ya kalian fokus buat impact-nya gitu loh. Jadi kalian tuh ngebangun startup tuh buat apa sih sebenarnya? Jadi jangan do it anyway, tujuannya jangan do it, itu short term doang, serius. Jadi long termnya adalah kalian pengen berimpact ke masyarakat, ya pengen ngebantu banyak orang, dan ketika kalian berhasil ngebantu satu orang aja, dan dia berterima kasih sama kalian, wah itu beneran energy booster banget sih. Kayak, wah gue berguna nih buat orang, biasanya hidup gue gak berguna gitu kan. Nah jadi itu bakal jadi booster banget sih. Jadi kalau kalian fokus ke tujuan kalian ngebangun startup itu bisa konsisten kayak gitu sih. Oke, Kak Ricci boleh ditambahkan supaya konsisten, fokus dan tadi menghadapi stigma tadi ya. Thank you. Berapa ya? Tadi kan saya udah tanya ya ada semester 1, 3, 5, 7. Teman-teman sektor startup itu atau perusahaan rintisan itu kurang lebih kita mungkin masuk ke gelombang kedua ya setelah 10 tahun, 12 tahun berjalan dari beberapa tahun sebelumnya. Tentu kalau ditanya kerja di mana, well kalau kerja di Pertamina, papa mamanya udah gak perlu nanya, betul gak? Kerja di mana Pertamina? Aman berarti udah, gak usah pusing. Kerja di mana? Perusahaan rintisan, di mana? SmartPath. SmartPath apa itu? Benar gak? Benar kan? Maka tanggung jawab moral sebagai seorang CEO dan founder itu jadi besar. Makanya yang diperluin adalah ketika kalian memulai konsisten. Oke. Ngebangun perusahaan bukan gampang. Oke, risikonya tinggi. Saya bukan motivator. Saya biasanya demotivator. Kenapa? Karena pengalaman kita jalanin akademi setelah beberapa barengan sama partner udah belasan tahun. Jujur yang kita lihat, kita nggak perlu lebih banyak startup. Ya, kenapa? Karena potensi untuk menjadi unicorn itu lebih kecil dibandingin menjadi popcorn. Ya, jadi penuh chance. Tapi gini,
kalau emang kalian serius pengen bangun startup, itu nggak banyak orang yang berani ngambil jalurnya buat jadi entrepreneur atau bahkan jadi founder startup. Jadi mantepin dulu, oke saya mau bikin startup, ada tujuan yang jelas, ya, ada impact yang mau dibikin pastilah. Kalian yang Gen Z pasti kalau bikin apa-apa punya tujuan yang jelas, punya transparansi, punya authenticity. Saya pengen bikin ini karena untuk titik-titik, silakan diisi sendiri. Maka bahasa tingginya tuh menjaga marwah, bener gak sih? Ya, menjaga marwah, menjaga impact, menjaga tujuannya kalian bahwa kayak saya mau bikin ini, apapun yang terjadi, ya, saya akan pastiin ini kebentuk dan produknya jadi dan impact. Jadi jalannya nggak buat semua orang, saya kasih tahu. Tapi kalau kalian bisa serius, kalian bisa konsisten, well, Pertamuda is one way to start, buat kalian bisa mulai. Sambil jalan, abis Pertamuda, lanjut ke Foundry Academy. Ya tadi Om Rifki udah langsung ya, Om Rifki udah ngebantuin. Yang lolos top 3, langsung Ikut akademinya. ikutan Foundry Academy. Well, it's a very direct opportunity teman-teman. Don't miss it. Oke Kak Ricci, nah sekarang ini Pak Rifki ini menjawab semua dari pertanyaan tadi, ada 4 pertanyaan ya. Kalau kita kaitkan dengan Pertamuda, bahkan juga kiprah dari PHE, bahkan juga Pertamina Persero. Kira-kira punya tempat tidak sih? Misalnya adik-adik di sini sudah berpikir bahwa startup aku nanti akan bergerak di bidang energi, khususnya energi baru terbarukan. Nah ini seperti apa Pak? Iya, kalau kita tetap komit ya, tetap ada yang early stage startup, tapi kita juga ada kategori yang terkait dengan energy founder. Kenapa itu ada? Karena memang itu adalah core bisnisnya Pertamina gitu ya. Dan memang apa yang sedang dihadapi dunia pun kita akan menghadapi ya apa yang namanya green economy kan gitu ya. Jadi semua energi alternatif yang memang sesuai dengan dengan energi terbarukan itu akan menjadi peluang untuk adanya ide-ide baru untuk mengembangkan energi ke depannya seperti apa. Seperti tadi Kak Ricci bilang bahwa sudah berkolaborasi sama salah satu stakeholding kami, PNRE, untuk pengembangan swap baterai ya, kalau nggak salah tadi. Dan itu baru satu hal gitu ya, karena energi alternatif itu even air, microhydro itu masih banyak yang bisa dikembangkan. Kemudian terkait dengan gelombang laut itu juga besar potensinya di Indonesia. Kemudian solar yang bisa dimanfaatkan untuk energi juga berlimpah ya kalau di Indonesia. Kalau angin memang cuman masih sebagian wilayah yang bisa diolah. Tapi saya bisa sampaikan di sini, memang energi alternatif yang sedang kita rintis di Pertamina ataupun arahan pemerintah itu memang melalui staging ya. Transisi energi menuju energi terbarukan ini pun juga bertahap dan memang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari kita. Baik, nah ini karena kita sudah dikejar waktu, bisa ya waktu mengejar? Bisa, boleh langsung aja deh yang cantik, boleh berdiri pertanyaan satu aja. Singkat saja namanya, pertanyaannya langsung straight to the point. Oke, sebelumnya selamat sore. Perkenalkan nama aku Angel dari Prodi Filsafat. Saya akan bertanya bagaimana sih cara mengukur keberhasilan transformasi ide menjadi usaha yang lebih menguntungkan dan apa metrik kunci yang digunakan untuk kita tuh dapat mengevaluasi dampak serta potensi pertumbuhan jangka panjang dari proyek-proyek yang mungkin inovatif yang telah kita buat. Mungkin itu.
Kalau anak filsafat ngomong begitu ya, lalu dan lampau ini, anaknya Rocky Gerung ini ya. Oke, satu lagi ya, tolong jangan terlalu rumit pertanyaannya ya, boleh singkat saja. Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Surya Aditya dari Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Ingin bertanya dalam menghadapi tantangan globalisasi dan pesatnya perkembangan AI di tahun ini, di mana sebelumnya di tahun 2023 perkembangan AI tidak secepat dan luar biasa di tahun ini. Jadi bagaimana startup dapat mempertahankan daya saing global di tengah keterbatasan akses pendanaan dari investor dan tanpa mengorbankan keberlanjutan bisnis jangka panjang dan kepercayaan dari investor. Begitu ya, terima kasih. Rumit semua pertanyaan. Terima kasih adik-adik. Oke lah, dijawab lah karena orang-orang di sini pasti sudah melewati proses seperti ini. Untuk menjadi sebuah ide dan melihat prospek jangka panjang, bahkan juga di tengah tantangan globalisasi dan juga daya saing, bagaimana kemudian kita melihatnya. Kak Bram terlebih dahulu, boleh dijawab. Yang susah-susah tanya ke Mas Bram aja ya, jangan ke saya. Harusnya Korija atau Pak Riki. Aduh, tadi pertanyaannya itu gimana cara membuat ide itu jadi dieksekusi jadi kenyataan gitu lah ya, dan cocok untuk jangka panjang gitu lah ya kira-kira ya. Oke. Sulit ini. Iya. Anak filsafat Kak Bram yang nanya, Kak Bram, ngeri nggak tuh? Oh ya silakan, bolehlah disederhanakan. Oke, mungkin ini kali. Jadi kan ide ke eksekusi biar jadi produk jadi itu kan ada yang namanya tahap buat bikin MVP, minimum viable product. Jadi itu kayak versi kecilnya, versi betanya lah ya. Jadi kalau misalnya kita udah bikin produk, kalau kita mau bikin produk itu jangan langsung besar terus kita launching, enggak. Tapi kita testing aja dulu versi kecilnya. Jadi kalau misalnya itu udah oke, kayak pasar tuh banyak yang nerima, ya kita bisa anggap itu bisa berkembang jauh lebih besar lagi dan cocok untuk jangka panjang. Jadi waktu bikin planning itu kita mesti siapin beberapa opsi, kayak ini produk kalau misalnya yang A gagal, yang B gagal, yang C kayak gitu. Dan kita tetap tadi kayak aku bilang tadi, riset dulu, tanya dulu ke orang, terus kita coba tadi minimum viable produknya, kayak gitu sih mungkin. Kalau mungkin pertanyaan kedua, sebenarnya Kak Bram ini, mungkin Kak Bram dulu ya, karena tadi pertanyaan kedua tantangan globalisasi AI. Merasa nggak sih bahwa startup Kak Bram ini masih punya tantangan bahwa ini kan masih sistem bootcamp, disalurin kerja, bisa jadi 2 tahun berikutnya akan ada sistem pencarian kerja yang AI gitu loh. Nggak perlu kita ikut bootcamp, semuanya mandiri. Nah mungkin tidak sih dengan tantangan globalisasi seperti itu bisa disalip begitu ya? Bagaimana Kak Bram? Oke. Kemarin kita juga udah pikirin sih ini bakal jadi ancaman, tapi kalau misalnya kita nggak kolaborasi dengan AI, itu bakal jadi ancaman beneran. Jadi kita sendiri ya, kita juga AI itu kita pakai dalam bekerja. Jadi mostly itu di SmartPath ya, anak-anaknya semuanya udah belajar cara pakai AI, GPT dan lain sebagainya kita pakai. Jadi itu mempercepat atau mengefisiensikan sistem kerja kita. Tapi kalau untuk produk, ya kita coba untuk build produk yang mana hubungannya sama AI. Kayak misalnya kita jadi AI engineer ya kan, terus ya tadi yang mana itu kira-kira ke depan bakal digunakan di industri yang dia fokusnya ke AI, kayak gitu sih. Jadi kita coba provide, jangan kita lawan, tapi kita coba provide untuk bisa menyesuaikan dengan AI gitu. Oke, Kak Ricci boleh dijawab tadi menjadi sebuah ide bahkan juga prospek jangka panjang ke depan dan juga tantangan globalisasi AI. Susah ya tadi pertanyaannya. Saya sampai menghela napas. Oke, saya mau ngajak top 3-nya Pertamuda yang lain. Ayo Tanik, mana Ayo Tanik? Boleh maju. Nah, ini ada Davi namanya ya. Betul ya? Tepuk tangan dulu dong. Ini adalah top 3-nya Pertamuda. Kita nggak pernah kenalan ya sebelumnya ya. Kok nggak pernah kenalan tapi kok tahu namanya? Tahu, kita kan kenal. Sini duduk, sini duduk. Mau kemana? Oh, sini aja. Moderator berdiri. Oh, moderator Iya. berdiri. Ya. Siap.
Gimana nih? Davi, coba dari pertanyaan Angel tadi, kamu bikin apa sih? Bikin agritech startup Pak. Bikin agritech startup. Betul sekali. Bikin apa sih? Agritech startup tuh solusinya, produknya bikin apa? Oke, kalau produknya kita ada 2. Kita bergeraknya di bidang sensor pertanian. Yang pertama sensor untuk mengukur unsur hara tanah. Jadi kita tahu tanahnya itu subur atau enggak. Lalu yang kedua kita pakai otomatisasi untuk irigasi dan juga nutrisi di dalam greenhouse. Oke. Gitu. Terus gimana caranya kamu launching kapan produknya? Launchingnya dari 2023. Dari 2023. Betul. Oke. Standar kamu mengukur bahwa kita punya performance atau traction naik. Itu kamu ngukurnya apanya sih? Yang pertama kalau dari kami yang pertama awareness dulu. Apakah Awareness, produk kita dikenal banyak masyarakat atau petani. Oke. Caranya kita penjajakan sama seperti Bram. Apakah mereka para petani itu memiliki pain yang sama dengan apa yang pain yang akan kita solve pada produk kita. Itu yang pertama. Yang kedua selain dari awareness, yang kedua yang paling penting itu biasanya adalah bagaimana tingkat penerimaan para petani. Biasanya mereka tahu bahwa produk ini ada dan produk ini solve, tapi mereka nggak mau menerima atau nggak mau accept. Nah ketika tingkat penerimaannya tinggi, berarti menurut kami tractionnya juga udah tinggi. Oke, tingkat penerimaan tinggi. Berapa sih yang pakai device-nya kamu? Betul sekali. Berapa petani? Kalau untuk sekarang kita masih bermitra. Masih bermitra. Betul sekali. Oke. Kita kira-kira under 10, tapi memang karena harga kami cukup mahal, Ya. itu bisa kami hitung sekitar 2 digit. Oke. Thank you kalau gitu. Terima kasih. Davi, tepuk Tepuk tangan tangan dulu buat Davi. Davi. Wah, ini AI berarti ya startupnya ya. Agritech, Ya. AI jadi satu yang penting gitu ya. Just a very quick one gitu ya, nerusin dari apa yang Davi sampaikan tadi. Bahwa ketika kita bikin produk sebetulnya teman-teman, ketika kita bikin produk itu rata-rata bisnis apa dia punya tolak ukurnya. Bahasanya kimetrik ya atau tolak ukurnya. Contoh, kalau marketplace misalkan seperti e-commerce, Shopee, Tokopedia, Lazada dan sebagainya, maka yang biasa akan diukur adalah satu, nilai transaksinya berapa sih? Yang kedua, jumlah merchant berapa? Jumlah pembeli atau usernya berapa? Itu adalah angka-angka dasar. Kalau misalnya ngomongin produk, kayak tadi misalnya yang Davi punya. Davi punya target ada 1.000 petani misalnya. Yang dia udah ketemuin ada 500. Yang pakai 50 misalnya. Maka matriks yang diukur, yang dicatat itu adalah berarti awareness, kalau tadi Davi bilang, berarti besarannya dari petani yang dia target, berapa yang tahu, dari 1.000 udah 500. Kemudian yang kedua adalah berapa banyak yang akhirnya memutuskan untuk beli, pakai alatnya. Nah itu berarti kan sales, sama jumlah device-nya. Nah maka rasio itu yang sebenarnya diukur. Nah teman-teman setiap bisnis, setiap sektor itu punya tolak ukur masing-masing. Bicara soal AI, menurut saya AI posisinya saat ini justru jadi momen yang penting. Bukan cuma di sisi startup, tapi di korporasi pun semua rata-rata korporasi besar lagi menggaungkan pentingnya AI. Apa pengaruh ke startup? Sebetulnya menurut saya pribadi nggak terlalu besar. Lebih kepada justru sekarang startup berusaha untuk maksimalin penggunaan teknologi AI supaya dia bisa melayani customer-nya langsung atau melayani korporasi besar. Jadi AI itu bukan jadi lawan. Justru AI itu jadi alat, jadi platform yang bisa dipakai di dalam operational bisnisnya untuk melayani si usernya atau si perusahaan besarnya. Gitu ya. Ya, setuju sih. Kalau AI itu justru kalau di Pertamina itu udah dimanfaatkan untuk pendaftaran di My Pertamina untuk, nah ini yang teman-teman yang belum mendaftar di My Pertamina untuk yang bisa menggunakan Pertalite segera daftar tuh. Jadi ada pesan-pesan dari teman-teman Patra Niaga bahwa karena yang ditarget ini salah satu targetnya juga mahasiswa nih. Karena yang masih menggunakan Pertalite kalau dari surveinya itu ya teman-teman semua. Jadi AI itu membantu proses pendaftaran dari My Pertamina dalam artian karena saat di awal penerapannya
itu untuk verifikasinya masih menggunakan manual. Jadi memang mendaftarnya melalui aplikasi tapi di backroomnya itu semua manual. Itu takes time dan itu seringkali failure. Nah kalau sekarang dengan AI, teknologi yang baru itu hitungannya cuma menit. Itu salah satu contoh yang kami lakukan di Pertamina. Mungkin terakhir menutup ya dari Pak Rifki, sebenarnya apa nih terakhir harapan untuk adik-adik semua kita melihat dari startup bahkan juga energi? Ya kalau saya sih prinsipnya nggak harus dengan Pertamuda tapi intinya masa depan kalian tuh masih panjang gitu ya. Dan ini salah satu tools yang memang ditawarkan kami dari Pertamina untuk jadi ajang batu loncat teman-teman meraih masa depan yang lebih cerah gitu ya. Dalam artian ini harus dimanfaatkan dan ini semua kembali ke niat dan keteguhan teman-teman sendiri. Jadi jangan boleh ada keraguan sih sebetulnya. Nanti kalau mungkin di luar bisa deh saling sharing dari founder-founder yang ada. Pasti di awal ya enggak. Tadi kalau Kak Ricci bilang ayam telur, ya pasti akan gitu. Tapi keberanian untuk melangkah itu harus kuat dari teman-teman untuk meraih masa depan yang lebih gemilang. Baik, terima kasih Pak Rifki Rahman Yusuf, VP Stakeholder Relation and Management PT Pertamina Persero. Sama-sama. Dan juga pastinya kepada Kak Ricci Wirjan, co-founder dan CEO dari Foundry.id. Dan juga Kak Bramantio Adiatma, Top 3 Pertamuda 2023. Mengutip Bung Karno, berikan aku 10 pemuda, akan aku guncang dunia. Berikan aku top 3 Pertamuda, juga aku akan guncang dunia. Intinya adik-adik, masa depan terbuka cukup luas di depan Anda. Salah satunya adalah jika ingin bergerak di bidang energi khususnya, hulu migas khususnya. Masih terbuka kesempatan, sudah ada koleksi fee, berdoa yang kencang supaya kemudian Anda beruntung bisa berkiprah di Pertamina Persero ataupun juga di PHE. Jika ingin startup pun Pertamina menyediakan Pertamuda, kalian bisa beraktualisasi di sana. Intinya jangan cepat menyerah dan terus positive thinking pastinya ya. Saya Caca Anissa menutup, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus saya akan panggil 2 orang yang tadi bertanya pada sesi Pak Rifki untuk maju ke depan. Nah, akan ada bingkisan tampaknya ini, silakan. Oke, sekali lagi boleh tepuk tangan untuk 3 narasumber kita yang luar biasa dan juga moderator saya. Ini aduh Kak Caca cantik sekali Kak Caca Anissa. Tadi mana yang 2 orang bertanya? Yang ada di sesinya Pak Rifki ya tadi ya. Sudah disiapkan bingkisan. Ini dia, Bapak Rifki boleh berkenan untuk memberikan hadiah kepada 2 penanya. Aduh, enak semuanya dapat hadiah nih ya teman-teman. Tenang, masih ada door prize yang setelah ini akan juga kita bagikan. Boleh berkenan berfoto terlebih dahulu Bapak Rifki Rahman Yusuf. Oke, 1, 2, 3. Baik, cukup. Terima kasih. Boleh turun lagi teman-teman, terima kasih. Selamat untuk hadiahnya. Boleh ditunggu dulu sebentar. Bapak Rifki Rahman Yusuf, kita akan berikan momento foto dan juga foto bersama. Mohon untuk Ibu Evianti Rofraida selaku SR Manager External Communication and Stakeholder Relation untuk dapat memberikan momento foto serta sertifikat kepada ketiga narasumber kita. Yang pertama akan diberikan dulu kepada Kak Bram. Boleh dong teman-teman kita kasih tepuk tangan. Siapa nih the next Kak Bramantio Adiatma? Selanjutnya diberikan juga kepada Bapak Ricci Wirjan selaku co-founder and CEO of Foundry.id.
Oh, masih ya. Sertifikat dan juga memento foto. Wow. Kira-kira siapa di antara teman-teman yang di Pertamina Goes to Campus tahun depan mungkin berada di sini menggantikan Kak Bram? Ada yang mau? Oh nggak ada? Ada yang mau? Mau dong. Semoga setelah ini makin sukses ya. Baik, selanjutnya Bu Evi boleh diserahkan untuk Kak Richie Wirjan, co-founder and CEO of Foundry.id. Masih ini adalah momento foto. Baik, berfoto bersama sudah aman. Kita lanjutkan Ibu Evi. Berkenan juga setelah ini memberikan kepada Bapak Rifki Rahman Yusuf, VP Stakeholder Relation and Management PT Pertamina Persero. Teman-teman boleh dong kita kasih tepuk tangan. Masih ada Bapak? Wah banyak sekali ya. Ini momento fotonya juga diserahkan. Alright. Nah setelah dari tadi Kak Caca hanya menyimak dan juga melihat, Ibu Evi berkenan kakak saya yang cantik juga dikasih dong. Ini sudah ada momento fotonya. Nah. Boleh dong tepuk tangan untuk Kak Caca teman-teman. Keren sekali. Banyak ya karir yang terbuka di hari ini. Jadi startup boleh, atau mungkin foto dulu, boleh yuk foto dulu. Ibu bersama dengan 3 narasumber. Boleh dibawa momento fotonya? Alright. Oke kita formal dulu. Teman-teman, siapa tahu loh kalian yang ada di sini besok ada di posisinya Kak Bram ya, tahun depan. Mau nggak kira-kira ya? Siapa tahu di muka-muka yang hari ini hadir ada di belakang, tahun depan ada di depan. Terima kasih kepada 3 narasumber kita yang luar biasa. Boleh dong teman-teman kita kasih tepuk tangan sekali lagi.